Ya lah, saya bisa ceritain kenal namanya di mana, menikahnya kapan, Perjalanan cinta. Oke, terus kapan. sekalian aja ya. Iya. Nanti kita apa lagi pertanyaannya saat terus menikah Nah, kenapa memutuskan menikah kembali? terus itu dulu Apa yang membuat yakin gitu ya, yakin apa yang membuat yakin untuk menikah? Jawab sudah tadi. sekalian aja biar aku wajib loh nikahnya di Jakarta terus apa lagi Tanggapan lucunya sang istri ya yang kayak membuat Mama Mariela terkesan juga bikin kemudian nggak sih kayak lapor dan lain juga Itu nah, untuk profesi dari suami Candela mungkin apa gitu? Backgroundnya gitu. Backgroundnya ya. terus apa lagi Jadi apa benar lagi proses perceraian misalnya benar masih istri sah gitu. oke terus udah dari cinta atau lagi pertanyaannya Jadi kan kedekatan sama anaknya Mas Ahmad seperti apa? Atau Intinya sampai ajak menanggapi, jalan-jalan dengan intinya menanggapi ini Kak yang kemarin ada yang muncul sebagai istri, maaf nih istri pertamanya. maaf nih gak ada yang sebelumnya itu gimana itu aja sih Kak dulu mungkin yang pertama aku dan Mas Ahmad ini kenal aku udah share di medsos ya di beberapa di perkenalan ya perkenalan aja kenalan dengan A, B, C cuma memang kenapa aku harus ingat karena kan dari situ akan memulai histori kami berdua ya betul kami memang sudah menikah tanggal 11 Mei menikahnya Secara keluarga aja. kita memang menikah nggak rame-rame kami sepakat untuk sementara ini memang menikah secara sendiri dengan pertimbangan dari aku pribadi aku sudah pernah gagal dari pernikahan yang pertama betapa ribetnya pernikahan public figure jadi aku bukannya aku berpikiran untuk ancang-ancang untuk bercerai enggak kayak gitu cuman karena kami kan memang singkat ya kita deketnya juga singkat banget gitu deket cuma berapa lama kemudian jadi kalau dibilang parno untuk bercerai kembali itu sudah pasti dan ribetnya sebuah kata perpisahan itu dari seorang public figure tuh ribet gitu makanya ya udah sebelum kita tuh kayak sebenarnya menikah itu adalah pacaran halal buat kami berdua. Jadi kemarin aku share di medsos karena kan karena kita sudah menikah, suatu saat kita pasti akan pergi hangout kemana, kita akan staycation di mana, kok tiba-tiba orang tahu aku lagi cek berdua sama dia, orang kiranya aku kumpul-kumpul. Jadi untuk menghindarkan omongan-omongan buruk di luar sana. Karena mau nggak mau kan aku ini kan publik itu yang mungkin ada sebagian orang yang tahu walaupun memang banyak juga mungkin orang yang nggak tahu. Muncul ya. Tanggapan dari aku pribadi jujur aku sebenarnya nggak pernah mau pusing sama tanggapan orang ya cuman aku duduk di sini sama suami karena efeknya memang nama baik keluarga kita gitu jadi baik buruk pendapat orang itu urusan masing-masing aku nggak mau juga membeberkan ini itu dia ini itu dan aku ini itu enggak karena masing-masing dari kami itu punya sisi negatifnya sebenarnya ini kasihan juga suami aku tuh seperti maju salah mundur salah kalau menurut aku ya karena dimanapun juga wanita yang berinisial S ini adalah ibu dari anak-anak suami aku sedangkan aku adalah istrinya yang sekarang jadi aku memang bilang sama dia ya udahlah awalnya kita maunya diem-diem aja udah kita nggak usah terlalu repot kan dengan pendapat orang ya itu resiko kamu menikah sama public figure
cuman kan memang kalau dulu memang aku lebih memilih diem, mau ngomongin ABC lebih memilih diem, tapi kan kondisinya sekarang aku ini dari 2 orang anak yang sudah tumbuh dewasa, yang sudah main medsos, yang sudah lebih banyak aku harus perhatikan juga psikisnya, dan anak aku itu punya teman-teman yang juga aktif main medsos, jadi makanya aku duduk di sini menjelaskan bahwa pemberitaan ataupun ucapan yang disampaikan sama beliau itu tidak sepenuhnya Yang tidak benar apa? Kalau saya sama perempuan yang inisialis itu, saya sudah sepakat untuk berpisah dan bercerai di hadapan keluarga saya sendiri. Otomatis dengan ada kesepakatan saya untuk bercerai dengan dia, maka saya memilih untuk melanjutkan hidup saya dan menikah dengan Della Puspita. Saya juga kaget dengan pemberitaan itu. Saya sendiri juga kaget dengan kata-kata di sini. Saya juga kemarin diskusi sama keluarga, diskusi juga sama istri saya, kayak gimana saya harus menanggapi. Intinya, saya tidak mungkin mengucapkan apa ya yang bisa mungkin menjudutkan dia atau menjelekan dia, karena bagaimanapun juga dia ibu dari anak saya. Terus saya juga nggak mungkin terlalu banyak bicara karena terkait nama baik kita, nama baik keluarga kita berdua. Terus kita juga punya anak juga kan mental masa depan. Jadi pada intinya saya dengan perempuan tersebut sudah berpisah, sepakat bercerai. Kemudian kami berani untuk speak up, maksudnya menyatakan bahwa kami sudah menikah, membagikan kita berakhir. Berarti udah ada putusan cerai dari pengadilan sendiri atau gimana? Kalau untuk itu saya nggak bisa bicara karena yang tahu hanya saya, keluarga, dan Della. Tahun berapa? Iya kapan? Bercerainya kapan mas? Kapan perceraian dengan Bercerainya PKS itu kapan berarti? Kayak gini ya saya, teman-teman ya. Jadi kami hadir berdua di sini. Gini, aku mau memisahkan. Aku tahu aku public figure. Aku punya 2 nama, Della Puspita dan Nisi Sariheni Puspita. Aku membiarkan orang-orang mengetahui siapa Della Puspita dengan perjuangan aku mempertahankan karir aku sampai sekarang. Tapi tolong biarkan sosok yang bernama Nisi Sariheni Puspita melanjutkan hidupnya dengan berbagai macam konflik, happy dan tidak happy-nya Nisi Sariheni Puspita. Walaupun Della dan Nisi Sariheni adalah satu orang yang sama, tolong aku minta sama teman-teman, walaupun memang resiko pekerjaan aku harus rela untuk diulik-ulik pribadi, tapi tolong biarkan kami menyimpan sedikit lah sisi pribadi kami untuk tidak kami share, karena gimana pun juga kan aku punya hak juga. Aku hari ini menghargai teman-teman, bukan berarti segala macam istilahnya dalaman aku teman-teman boleh tahu, halayak masyarakat boleh tahu, nggak boleh kayak gitu. Tolong bantu aku untuk mempertahankan prinsip aku, Della Puspita dan Nisi Sariheni Puspita, walaupun orang yang sama tapi biarkan kami dengan prinsip yang berbeda. Kalau si S ini masih terus itu nanti Jadi dari yang dia bicara di Instagramnya dia sama masukin ke live itu malam itu kami diskusi dengan keluarga. Dia menyesali atas perbuatan yang dia buat karena dia tidak tahu bahwa dampaknya akan seperti ini. Dan saya sudah minta, keluarga juga sudah minta, ini yang terakhir. Biarkan kami menjalankan kehidupan kami, kebahagiaan kami yang sudah. Saya tetap ayah dari anak-anak saya. Saya sudah sepakat komitmen untuk memenuhi tanggung jawab saya terhadap anak-anak saya. Sasaran selalu menjadi sasaran kamera dan jadi sasaran pemberitaan sendiri dengan adanya. Tapi sebenarnya masalahnya bukan dari entertain ya, cuma dia hobi-hobi aja sebenarnya. Jadi aku sini baru menegaskan bahwa tidak ada istilah merebut laki orang. Karena buat aku merebut itu berarti aku merebut menguasai diri aku pribadi. Aku tidak merasa merebut seseorang dari seseorang karena dia bukan barang yang bisa aku perebut. Jadi mohon maaf, aku harus menegaskan hal ini. Aku tidak mau menyakiti siapapun. Aku juga bukan orang bodoh yang rela mengorbankan karir yang benar aku pertahankan selama 22 tahun hanya untuk sebuah ego yang menurut aku gak akan ada manfaatnya buat aku. Karena sekarang aku di sini itu
sebenarnya bukan buat aku pribadi ya, aku udah bersikap kayak gini dengan segala macam pressure yang aku terima saat ini itu jujur bukan untuk kepentingan aku pribadi tapi untuk kepentingan anak-anak kami berdua. Betul ya? So, dia tadi sempat bilang maksudnya ada yang tidak benar dan benar. Bisa jelasin nggak sih maksudnya mana yang tidak benar dulu deh dan mana yang benar, bisa nggak? Benar ya, ya. Bisa. Yang tidak benar adalah bahwa beliau bukan saat diwawancarakan dia bilang bahwa Indonesia di sini kalau ada istri sah lagi yang benar adalah ya saya pernah membawa anaknya pergi ya satu kali tapi dengan condition, dengan kondisi bahwa memang saat itu saya harus have fun sama mereka itu aja dan saya tidak perlu menjelaskan ke teman-teman alasannya kenapa katanya ini perhatian nggak ada kayak gitu. Ibu kandung tetap ibu kandung, saya ibu sambung tetap ibu sambung, demikian juga dengan Mas Ahmad tetap anakku punya bapak kandung dan dia adalah bapak sambung. Aku memilih beliau karena aku yakin beliau bisa menjadi sosok ayah pengganti walaupun tidak akan pernah bisa menggantikan sosok kandung ya. Paling nggak bisa mengisi kekosongan yang selama ini hilang dari anak-anak kami. Jadi kalau masalah yang benar yang mana dan yang nggak benar yang mana, secara detail kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena biarkan itu menjadi rahasia kami. Masa sih kita mau putus kasus kan harus tahu, kita ngapain aja. Tapi di ujian pernikahan ya sih Kak? Nanti aja. Saya bercerainya atau dianya. Pokoknya kita aja ya, aku pokoknya gini. Intinya aku mau nge-share kehidupan pribadi aku kemarin ke medsos bukan untuk memancing seseorang dengan segala macam statementnya akhirnya memancing pemberitaan buruk, enggak. Aku hanya dengan berbagai macam pertimbangan baik, salah satunya adalah tidak mau ada omongan buruk bahwa aku harus pergi sana sini dengan suami tadi kira itu kebuk. Mengingat beliau ini kan 9 tahun lebih muda, tadi kiranya gue cek nama berondong ya, yuk mari ya, ketawa lagi, dan kumpul-kumpul ini berondong-berondong. Adela berarti udah deket sama Kak Ahmad sejak kapan? Kita kenal tanggal 29 Januari. Kalau masalah deketnya secara spesifik aku nggak bisa mengingat dan menyebutkan. Pokoknya gini, pernikahan ini kami jadikan sebagai pacaran yang halal. Karena aku udah tua ya, bandel-bandel juga aku cari. Baik nih, aku tuh nggak mau cari-cari masalah deh. Kalau gini, aku udah 44 tahun ya nanti ya. Mau bandel kok apalagi dibanding. Mendingan aku fokus cari duit lompat kayak gini. Udah itu aja. Aku mempertahankan karir selama 22 tahun tetap stay di tempat seperti ini. Yang enggak terlalu yang gimana, tetap landai. Itu bukan perjuangan yang mudah. Jadi aku tak mau perjuangan aku selama ini itu dihancurkan karena ego kami semua. Ego aku, egonya Mas Ahmad, dan ego sosok mantan-mantan kami. Jadi aku juga harapkan di sini untuk semua pihak yang pernah menjadi mantan-mantan kami ya, tolong biarkan kami bahagia dengan pilihan kami sendiri. Aku merasa Mas Ahmad ini adalah sosok yang membuat aku bahagia saat ini, yang bisa membuat ibu aku tenang saat ini, yang bisa membuat anak-anak aku happy saat ini. Ya udah, tolong biarkan aku dengan pilihan aku untuk bahagia, baik dari sisi beberapa bulan mantan aku, baik mantan pacar atau mantan bla bla bla, dan beliau juga ada mungkin dengan mantan pacar atau bla bla bla. Udah deh, keep moving on. Itu gak usah ribet dengan kebahagiaan orang gitu. Boleh nggak sih aku bahagia? Boleh ya. Boleh dong. Selama ini aku selalu mikir kerja, aku tuh nggak pernah mikir masalah pribadi. Allah ngasih pada saat aku udah ngerasa udah bodo amat aku mau dapet jodoh kayak mau nggak bodo amat, yang penting gue kaya gitu loh. Tapi kan akhirnya dikasih jodoh yang insya Allah dia bisa menjadikan aku baik, bisa membuat aku sholat lagi, bisa membuat aku puasa lagi. Kalau kemarin kan sholatnya lebaran doang ya kan, alhamdulillah dapat orang yang bisa nuntut sholat begini gitu. Ya alhamdulillah. Ini merupakan sosok suami yang udah
sosok beliau idaman sempurna kan yang pasti beliau ini yang terbaik dari laki-laki yang pernah aku di A, B, C, D, Z. Beliau insya Allah dan mudah-mudahan selalu jadi yang terbaik. Makanya aku memilih yes I do menikah 11 Mei 2023 karena aku yakin beliau adalah yang terbaik sekarang dan selamanya untuk aku, anak-anak dan ibu. Yang penting buat aku adalah kebahagiaan ibu dan dua anak aku. Jadi seperti itu yang sih. pertama sendiri. Apa yang membuat yakin gitu? Oh, ya pertama tentunya ya karena cantik pasti. Yes. Gila itu. Baik. Jadi saya kayak ketemu teman aja. Jadi kan kalau maaf ya kalau sebelum-sebelumnya kayak saya kayak nggak jadi diri sendiri gitu. Tapi ketika ketemu Bella, saya kayak jadi diri sendiri, itu saya nyaman. Semuanya saya nyaman lah ya. Makanya saya berani memutuskan untuk lanjut sama Bella ya karena saya menemukan wanita yang menurut saya baik, cantik, terus saya terkenal lah kayak gitu kurang lebih kan, terus lucu gitu. Jadi saya berani untuk melanjutkan hidup saya dengan TikTok kan ya, pada kamu benci TikTok ya? iya, karena saya sebelumnya nggak pernah tiktokan. Saya sebelumnya paling anti, paling nggak suka tiktokan, tiba-tiba sama dia ya, mau tidak mau ya kan, kita ikut, ya, saya ikut. Perbedaan usia mungkin nggak menjadi. Kalau perbedaan usia ya sama yang sebelum-sebelumnya juga sama, perbedaan usia tidak ada. Karena saya ngerasa saya lebih nyaman dengan yang sedikit di atas saya karena cepat ngobrol aja gitu ya. Kalau sampai mungkin seumuran dari bawah saya, jadi saya harus ngomong kan repot. Tak saya udah banyak kerjaan, udah stres gitu kan. Ketemu dengan yang agak sedikit di atas saya itu mungkin jadi saya agak nyaman saya ngobrol aja. Tapi ini kan Radela selebriti, maksudnya nggak takut. Maksudnya ada lawan main atau gimana gitu kan baru menikah juga. Sebelumnya udah ngobrol ya, alhamdulillah dia komit gitu. Maksudnya dia mau menjaga perasaan suaminya dia. Sudah ngobrol ya. Apalagi Dia dia juga udah tua, iya, makanya maksudnya tuh udah gitu. oma-oma ya kan. Sekarang udah aja nggak mungkin. aku menjadi oma, jadi gak mungkin lah peran oma-oma harus deket-deket sama laki. yang kalau zaman dulu ya peran-peran binal-binal ya gitu kan, oke lah. Tapi kalau sekarang mana ada oma-oma binal-binal ya gitu. Jatuh. Jadi sebenarnya kami berdua sudah memberikan, kalau aku ya, aku berprinsip begini. Semuanya tuh dibalikin ke diri sendiri, itu dari aku prinsipnya. Kalau kamu tidak mau aku berbuat ini ya kamu jangan berbuat itu. Terus satu lagi aku tegaskan, apapun nanti yang terjadi ya teman-teman ya, if one day kalian melihat suami aku lagi pergi untuk menyenangkan anak, terus kemudian ada postingan mungkin seperti yang kemarin sempat heboh, postingan dengan Miss X dan segala macam itu, kalau itu terjadi setelah 11 Mei 2023 itu atas persetujuan aku, karena balik lagi aku adalah sebelum sama dia aku adalah ibu single mother dari 2 orang anak. Terlepas sekarang sudah punya pasangan pun, aku tetap harus mengkondisikan bahwa anak tidak pernah kehilangan sosok bapak dan ibu kandungnya. Dan aku juga menekankan juga begitu ke suami aku. Jadi apapun nanti yang akan tershare ke masyarakat, kalau tiba-tiba katanya udah cerai tapi kok masih jalan lagi, bahwa itu semuanya atas izin aku untuk menyenangkan anak-anak. Walaupun kalau ngomongin masalah kita resah itu wajar lah ya. Kita ngeliat, mungkin dia waktu lihat aku lagi di rumah terus tiba-tiba mungkin bapaknya anak-anak datang segala macam kan pasti dia juga minta aku untuk menjaga diri, untuk menjaga menutup aurat dan segala macam. Pokoknya apapun yang terjadi antara kami berdua, kami tahu porsi kami masing-masing. Aku sudah punya suami dan dia juga punya istri. Gimana caranya supaya semua tetap berjalan dengan baik, anak-anak tidak pernah kehilangan sosok bapak ibu kandungnya, tapi kita masing-masing mengerti porsi batasan. Gila tadi iya. Ya kamu kan boleh lah loh. Jadi ini harus dilurusin ya, saya sempat lihat berita berarti saya seorang polisi berpangkat mayor, jangan itu bisa merusak citra Polri ya. Kebetulan pada saat itu
itu ulang tahun Polri. Karena saya sedikit bisa nyanyi lah kurang lebih gitu kan. Saya diminta mengisi acara dan pada saat itu temanya harus seperti itu. Saya pakai baju, ya saya foto, ya saya merasa bangga lah. Saya merasa bangga menjadi bagian dari Polri, dari keluarga Polri gitu kan. Makanya saya posting karena saya senang aja gitu. Karena kan identiknya di luar sana kan Polri begini, tapi pada kenyataannya yang saya tahu itu tidak seperti itu. Makanya saya berani memposting karena saya merasa bangga menjadi keluarga besar Polri dan mengingat Polri tidak seperti apa yang orang sampaikan di luar. Itu saya agak takut tuh pas keluar berita, saya dibilang seorang polisi berpangkat mayor kompol. Takutnya nanti citra Polri yang rusak. Padahal pada saat itu saya hanya mengisi acara dan memang pakai pakaian polisi. Berarti profesinya apa? Kalau biasa atau kalau calon presiden Tapi Republik udah lama. Indonesia. kalau ditanya mau kan ya saya seorang calon presiden Republik Indonesia. Iya betul kan? Amin dong teman-teman. Amin. Semua warga negara Indonesia berhak dan berkesempatan menjadi presiden Republik Indonesia. Oh no. Jadi Pak mungkin di tahun ini juga kan meresmikan Oh iya. Jadi mungkin nanti ya selesai beritanya nggak tergantung. Karena kami kan ini masa pacaran halal. Masa pacaran halal itu sama-sama kita mengenal secara serius masing-masing pribadi. Yang benar nggak sih pilihan aku? Walaupun sebenarnya ikrar kami berdua tidak ada kata cerai kembali. Ini yang terakhir buat selamanya. Makanya nanti insya Allah sekarang udah proses ya. Udah proses untuk betul-betul melegalkan karena aku pribadi sudah bilang sama dia aku yakin sama kamu. Aku yakin kamu pasti bisa bikin aku bahagia, kamu bangga, dia juga yakin sama aku. Untuk momongan mungkin Kak Dela kan apa Mirna ya say atau mau terbuntang fokus lagi ke anak masing-masing? tapi anak-anak dia sudah akrab nggak sama Ya, anak alhamdulillah nyaman, makanya itu kita sepakat untuk melegalkan karena aku dan anak-anak nyaman banget sama suami aku. Jadi ya udah nggak ada keberatan. Intinya kan anak-anak sama mama. Apa sih poin bahagia aku lihat anak-anak bahagia sama ibu bahagia. Adalah kita tentang waktu itu katanya Mas Rahman nggak datang ke pemakaman mertuanya. Itu seperti apa itu? Jawab apa? Udah gini, intinya pernikahan kami itu terjadi berita duka itu yang aku tahu nyampe ke telinga aku setelah pernikahan kami berlangsung. Dan itu aja ya. Jadi berita duka itu kami dengar setelah pernikahan kami berlangsung. Kalau masalah ini itu segala macam biarkan itu menjadi cerita kali berdua. Dan saya Gila tapi kalau boleh tahu sakit hati nggak sih dibilang sebagai wanita pelakor dan sebenarnya ada indikasi nggak kalau si siapa tadi Sari mungkin tidak senang kalau Dela menikah dengan Mas Arman atau melihatnya seperti apa? dibilang sakit hati, aku sih sebetulnya gini ya, dulu aja aku dibilang anak durhaka, ratu bohong, anak haram, masuk kanan keluar kiri karena aku belum punya anak. Jadi yang aku bela cuma diri sendiri, harga diri aku sendiri. Tapi sekarang ini apa yang aku lakukan, apa yang menjadi omongan orang, cibiran orang tua saya itu berpengaruh ke 2 anak dan 4 anak. Jadi anak-anak kami berdua itu yang harus kami pikirkan gitu aja. Jadi tolong jangan pernah ada lagi sebut-sebutan buruk karena yang dulu selama 22 tahun aku selalu diam dengan prinsip salah disebut karena kan mama aku bilang udah kamu diam dengan prinsipnya diam tuh lebih baik nanti biar waktu akan menjawab. Tapi saat ini kayaknya seperti itu ya, medsos semakin membatasi kita semakin dengan hujatan-hujatan dan komen-komen yang mungkin tidak bisa mereka pertanggungjawabkan sebenarnya. Jadi mau nggak mau kita harus speak. Tapi Mas Arman mungkin mau kedepannya mau menjelaskan nggak agar permasalahan ini clear, masalah rumah tangganya kedepannya bisa baik-baik aja gitu. Kemarin saya ngobrol sama Dela, maksudnya kalau bisa, kalau boleh minta tolong, udah maksudnya ini selesai gitu. Karena ini sangat berdampak terhadap kerjaan saya, terhadap anak-anak kami, keluarga-keluarga kami gitu. Tuduhan-tuduhan yang tuduhan-tuduhan yang nggak benar itu kan
mungkin kita bisa mengklarifikasi, tapi bagi orang yang memahami, tapi bagi orang yang tidak memahami atau membenci, ya akan tetap sama. Gitu. Jadi bagi orang yang suka terhadap kami berdua, mereka akan menerima. Tapi bagi orang yang tidak suka atas kami berdua, ya pasti akan tetap mengecap yang buruk juga. Jadi saya sudah sepakat sama keluarga, sama Bella juga, nggak semuanya harus kita sampaikan, karena biar menjadi rahasia untuk keluarga besar kami dan kami sendiri. Intinya saya suami Della Puspita satu-satunya dan Della Puspita istri saya satu-satunya. Mungkin Adela juga kosong nggak membatasi ya masalah. Enggak dong, karena aku mau anak-anak kami tidak kehilangan sosok orang tua kami, karena dimanapun juga sosok orang tua kami tidak bisa digantikan oleh sosok orang tua kami. Masih kasih sayang pasti beda. Pokoknya intinya gini teman-teman, tidak ada kata merebut dan direbut. That's it. Itu aja. Jangan pelakor bukan yang merebut. Aku tidak pernah merasa merebut, jadi tidak ada yang direbut dan tidak ada yang merebut. Kalau aku merebut, itu berarti dia barang yang sini kamu. Oke. Datang sendiri ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dadah.